Halo, kami dari kelompok 2. Pada video ini kami akan menyampaikan analisis perhitungan potensi retribusi tempat khusus parkir Abu Bakar Ali, Kota Yogyakarta. Di dalam kelompok 2, kami beranggotakan diantaranya Endah, Nanda, Dinda, Elsa, dan juga Kara. Dalam pembahasan analisis ini, kami telah menyediakan outline diantaranya penjelasan objek retribusi, aturan atau landasan hukum retribusi daerah, cara perhitungan retribusi daerah, metode dan cara pengamatan, perhitungan potensi retribusi daerah, kemudian diakhiri dengan simpulan dan saran. Penjelasan objek retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau lembaga. Objek retribusi daerah terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Pada analisis ini, kami memilih tempat khusus parkir Abu Bakar Ali sebagai objek retribusi. Tempat khusus parkir Abu Bakar Ali berlokasi di Jalan Abu Bakar Ali nomor 75, Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. Tempat khusus parkir Abu Bakar Ali tergolong ke dalam jenis retribusi jasa usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 132, objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Aturan atau landasan hukum retribusi daerah. Terdapat beberapa landasan hukum pelaksanaan retribusi daerah, diantaranya adalah sebagai berikut. Cara perhitungan retribusi daerah. Potensi retribusi dari tempat khusus parkir Abu Bakar Ali memiliki setoran wajib tiap bulan yang nominalnya sudah ditentukan dari pemerintah daerah. Adapun potensi tersebut meliputi untuk lantai 1 terdapat potensi retribusi dari parkir bus dan mobil, kios, dan toilet umum. Untuk lantai 2 dan 3, potensi retribusi didapatkan dari parkir sepeda motor. Besaran retribusi yang didapatkan dari masing-masing objek tersebut diantaranya 75% dari pendapatan per hari untuk parkir bus dan mobil yang memiliki nilai kurang lebih 20 juta rupiah setiap bulannya, untuk kios bernilai 8 juta rupiah setiap bulan, toilet umum bernilai Rp500.000 setiap bulannya, dan untuk parkir sepeda motor memiliki nilai retribusi Rp750.000 setiap bulan. Untuk alur penyetoran sendiri, dari lantai 1 akan dikelola oleh CV Aba Yogyakarta, sedangkan untuk lantai 2 dan 3 akan dikelola oleh FKPP atau Forum Komunikasi Penata Parkir. CV Aba Yogyakarta dan juga FKPP nantinya akan memberikan setoran kepada UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro yang dibawahi langsung oleh Dinas Kebudayaan. Metode dan cara pengamatan. Dalam menghitung potensi retribusi di Abu Bakar Ali, kami melakukan observasi secara langsung dan wawancara dengan narasumber dari lapangan maupun dinas pengelola. Hal itu kami lakukan agar mendapatkan data yang padu dan komprehensif. Perhitungan potensi retribusi daerah. Perhitungan potensi retribusi parkir bus dan mobil di lantai 1. Kapasitas maksimal bis yang terparkir adalah 34, dengan rata-rata bis yang masuk di hari Senin hingga Jumat biasanya 10 hingga 15 bis. Ketika di hari Sabtu hingga Minggu biasanya terdapat 50 bis. Pendapatan akan ditotal kemudian akan dibagi 25% untuk tukang parkir dan 75% akan disetorkan kepada pihak pengelola. Tarif retribusi bus itu sendiri biasanya dibanderol dengan Rp75.000 untuk setiap 3 jam parkir.
Jika bis terparkir lebih dari 5 jam akan dikenakan pembayaran sebesar Rp100.000 dan apabila melebihi 5 jam tersebut akan ada biaya tambahan yang dihitung sebesar Rp25.000 setiap 2 jamnya. Ketika bus menginap akan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp150.000. Untuk tarif retribusi mobil akan dikenakan sebesar Rp10.000. Di lantai 1 Abu Bakar Ali terdapat 25 staf juru parkir aktif yang bekerja dan dibagi menjadi 3 shift. Untuk jam operasional sendiri, lantai 1 Abu Bakar Ali buka dari hari Senin hingga hari Minggu atau bisa dikatakan buka setiap hari. Untuk hari Senin hingga Jumat, jam kerja akan menyesuaikan jam padat bus. Jika bus sedang sepi, maka tempat parkir baru bisa dialihkan menjadi parkir mobil. Untuk hari Sabtu dan Minggu sendiri, jam operasional buka dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Perhitungan potensi retribusi kios dan toilet umum di lantai 1. Untuk kios, terdapat 68 kios yang terhuni di tempat khusus parkir Abu Bakar Ali ini. Dengan biaya sewa per tahun sebesar Rp8 juta. Pedagang yang menyewa kios bisa membayar sewa kios secara harian, bulanan, ataupun tahunan. Untuk tarif harian akan dikenakan sebesar Rp5.000 hingga Rp6.000. Untuk toilet umum, terdapat 2 toilet umum di lantai 1 ini dengan tarif bulanan yang akan disetorkan yakni sebesar Rp300.000 hingga Rp500.000. Perhitungan potensi retribusi parkir sepeda motor di lantai 2 dan 3. Kapasitas maksimal sepeda motor di lantai 2 dan 3 mencapai 2.000 unit. Untuk rata-rata sepeda motor yang masuk di hari Senin hingga Jumat, biasanya terdapat 200 unit sepeda motor terparkir per hari, dan untuk hari Sabtu juga Minggu, biasanya terdapat 500 unit motor yang terparkir per hari. Jam operasional buka dari jam 9 pagi hingga jam 11 malam. Untuk pekerja sendiri, terdapat 2 kelompok yang setiap kelompoknya berisi 50 orang. Para pekerja menggunakan sistem kerja bergantian, misal di hari Senin, kelompok 1 dan hari Selasa, kelompok 2, sehingga bisa dikatakan setiap kelompok tukang parkir bekerja 2 hari sekali. Setiap satu kelompok akan dibagi ke dalam 3 shift, yakni pagi, siang, dan sore. Untuk harga tiket dari tarif retribusi sepeda motor ini sebesar Rp3.000. Namun, apabila pada kasus melebihi jam operasional, misal sepeda motor terparkir melebihi jam 11 malam, maka akan dikenakan tarif sebesar Rp5.000. Tarif retribusi yang wajib disetor ke UPT sejumlah Rp750.000 per bulannya, dan sisanya akan dibagikan kepada tukang parkir yang bekerja di hari itu. Pembagian gaji setiap orang sama, yakni rata-rata Rp50.000 per orang. Perhitungan potensi retribusi daerah yang diperoleh dari tempat khusus parkir Abu Bakar Ali ini adalah sebagai berikut. Untuk parkir bus dan mobil yang setiap bulannya bisa mencapai Rp20 juta dikalikan 12 yakni sebagai jumlah bulan dalam 1 tahun sehingga diperoleh Rp240 juta setiap tahun. Untuk kios sendiri setiap tahunnya berjumlah Rp96 juta dan untuk toilet umum mencapai Rp6 juta. Sedangkan untuk sepeda motor bisa mencapai Rp9 juta setiap tahunnya. Dari hasil perhitungan dan analisis data yang kami lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa potensi pendapatan retribusi daerah dari tempat khusus parkir Abu Bakar Ali adalah sebesar Rp351 juta per tahunnya. Kami dari kelompok 2 juga memiliki beberapa saran terkait tempat khusus parkir Abu Bakar Ali. Yang pertama adalah perlu adanya upaya dan tindakan tegas dari pihak terkait untuk bisa menertibkan parkir liar yang ada di sekitar parkiran Abu Bakar Ali. Yang kedua adalah kondisi dan fasilitas di Abu Bakar Ali khususnya di lantai 2 dan 3 yang saat ini dalam kondisi kurang terawat, perlu perhatian dari pihak pengelola untuk melakukan perbaikan dan perawatan sesegera mungkin. Demikian informasi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.